Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Baik, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tema kita pada kali ini itu saya angkat dua topik ya. Yang pertama ini karena polanya adalah runutan ya, runutan waktu timing. Yakni dua topik yang sekaligus saya angkat. Yakni pertama adalah umroh qadha ya. Ini karena topiknya hanya tidak terlalu panjang, jadi saya gabungkan dengan perang Mu'tah ya, perang Mu'tah. Ingat ya, jangan salah sebut, bukan perang Mut'ah ya, tapi perang Mu'tah ya. Jadi salah sedikit itu beda jauh ya maknanya. Jadi yang pertama insyaallah akan saya bahas itu tentang umroh qadha ya, umroh qadha ya. Nanti dan ini sambungan ya, runutan peristiwanya itu ya, di antaranya umroh qadha terlebih dahulu, baru kemudian perang Mu'tah. Harus kalian ya, umroh ini disebut dengan umroh qadha ya, sebagaimana namanya ya, qadha itu ya umroh pengganti gitu. Ya, kenapa disebut umroh pengganti? Karena umroh sebelumnya gagal dilaksanakan. Gitu kita tahu ya, sebelumnya Rasulullah SAW itu hendak melakukan umroh, tapi kemudian terhalangi atau dihalangi lebih tepatnya oleh orang-orang musyrik ya, sehingga kemudian karena gagal ya terjadilah apa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi terjadi kesepakatan antara Nabi SAW dengan musyrikin Quraisy. Nabi SAW batal melakukan umroh ya, membatalkan umrohnya pada tahun 6 Hijriah, tetapi kemudian terjadi kesepakatan apa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Rasul pulang tuh nggak jadi, lalu sudah hampir sampai di perbatasan tanah haram ya, pulang lagi membatalkan umrahnya ya, dan terjadi perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Dan di antara butir perjanjian Hudaybiyah itu adalah Rasulullah SAW harus pulang pada tahun tersebut pada tahun 6 Hijriah ketika hendak melakukan umrah, tidak boleh masuk Mekah kecuali tahun depan bersama dengan kaum muslim, kecuali tahun depan. Tahun depan itu kapan ya? Tahun ke-7 Hijriah. Itu pun umat Islam tuh hanya diberikan waktu, tenggang waktu hanya 3 hari saja berada di Mekah gitu. Ya, jadi hanya 3 hari saja. Ini sangat sempit ya waktunya begitu ya. Orang melakukan umroh sekarang saja misalnya paling tidak ya, ini Mekah Madinah tentu ya sekitar 7 hari ya, 9 hari dengan perjalanan. Ini 3 hari ya di Mekah, dan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa musafir. Artinya memang mereka ingin memastikan bahwa kedatangan Nabi SAW itu tidak untuk perang ya. Tapi kalau senjata orang-orang Arab itu udah biasa bawa senjata, tapi senjata untuk jaga-jaga gitu ya, pedang yang disarungkan, tidak bawa pakaian perang dan seterusnya. Nah, maka kemudian tahun berikutnya, yakni tahun ke-7 Hijriah, 1 tahun setelah pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW berangkat menunaikan umroh. Ya, jadi karena umroh disebut umroh pengganti tahun umroh sebelumnya karena gagal dilakukan, maka disebut umroh qadha. Sebelum berangkat menunaikan umroh, Rasulullah SAW mewakilkan Madinah kepada Uwaif ya, Abu Rahm Al-Ghifari. Ini sebagai amir sementara ya untuk hal administratif di Madinah. Dan ada sekitar 60 ekor unta yang dibawa ya untuk dikurbankan, dibawa ke kota Mekah. Ya, sementara kemudian Najiyah bin Jundab yang ditugasi mengurus
hewan-hewan yang disembelih ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan kain ihram sejak dari Dzul Hulaifah. Ya, Dzul Hulaifah itu ya di Abyar Ali, itu Bir Ali. Ya, ini salah satu tempat yang saya sangat tempat favorit ya. Ini saya di Bir Ali ya, tempat ini nih, lorong di Dzul Hulaifah di Bir Ali, di Masjid Bir Ali. Sementara kaum muslimin pun mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah umrah. Ya, jadi inilah kemudian diantaranya kenapa Bir Ali atau tempat di Dzul Hulaifah dijadikan sebagai tempat miqat, ya, sunnah Nabi SAW, karena Rasul mengambil miqatnya di Dzul Hulaifah, gitu ya, di tempat ini. Baik ya, lalu kemudian Rasulullah SAW juga tidak lupa menyiapkan senjata dan pasukan, ya, karena khawatir pihak Quraisy akan khianat, gitu. Ini sudah terbiasa biasanya maka Rasulullah SAW membawa senjata cadangan, ya. Setibanya di tempat yang bernama Ujaj, ya, seluruh senjata diturunkan karena sudah mau hampir dekat, ya, seperti perisai, anak panah, pedang, tombak dan yang lain itu kemudian diturunkan. Adapun yang bertanggung jawab ya terhadap senjata adalah seorang sahabat bernama Aus bin Khawli al-Ansari bersama sekitar 100 orang. Ya, Rasul masuk Mekah sambil membawa senjata seperti layaknya seorang pengembara berupa pedang yang disarungkan, ya, karena tidak berniat perang, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk Mekah, maka beliau naik di atas punggung unta yang bernama Al-Qaswa. Ini unta Rasul namanya Qaswa, sedangkan kaum muslimin menyandang pedang di pinggang. Mereka berkerumun di sekitar beliau sambil mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya. Nah, sementara itu orang-orang musyrik mengungsi ke bukit Qayqa'an yang terletak di sebelah utara Mekah, ya, untuk melihat itu, karena mereka tahu tuh, ya, Muhammad akan datang dengan kaum muslimin, dan mereka ingin melihat apa yang terjadi gitu, ya. Maka mereka ngungsi tuh naik ke atas bukit yang bernama Qayqa'an, ya, untuk melihat umat Islam itu bagaimana sih gitu, berapa banyak dan seterusnya. Karena selama ini mereka belum pernah melihat tuh umat Islam datang ke kota Mekah, baru pada umroh qadha. Nanti berikutnya pada Futuh Mekah, nah, gitu, ya. Karena mereka selama ini hanya mendengar Muhammad begini, terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq, ya. Ini sementara ini mereka melihat umat Islam masuk. Ini masih dalam perjanjian, ya, Hudaybiyah. Makanya mereka tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Mereka saling kasak-kusuk sambil berkata, itu para utusan, ya, maksudnya orang-orang yang datang ke Mekah sedang digerogoti penyakit Yathrib, penyakit Madinah gitu. Setelah datang kepada kalian, Rasul memerintahkan para sahabat untuk berjalan cepat, ya, memerintahkan juga untuk menyelempangkan kain di pundak kiri dan membuka pundak kanan, dan ujung kain itu diselempangkan di pundak kiri. Jadi ini salah satu sunnah juga, ya, mengenakan kain ihram, ya, dengan membuka pundak sebelah kanan dan menyelempangkan kainnya di pundak sebelah kiri, ya. Begitu sunnah Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW beberapa sahabat masuk ke Makkah dari arah Thaniyah dengan jalan memutar. Ya, orang-orang musyrik berbaris melihat Rasul. Ya, maka Rasulullah SAW terus mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian Rasulullah SAW juga tawaf yang diikuti kaum muslimin. Ya, Rasulullah SAW dan kaum muslim berjalan cepat dalam 3 kali putaran tawaf. Ini lagi-lagi juga sunnah. Jadi antaranya sunnah yang yang bisa dilakukan adalah itu berjalan cepat, ya, atau ada yang mencontohkan berjalan berlari kecil, ya, di putaran tawaf, 3 putaran tawaf yang pertama. Ya, dan ketika orang musyrik melihat jalan seperti itu, mereka berkata kepada yang lain, itukah orang-orang yang kalian katakan sedang digerogoti penyakit gitu. Mereka lebih perkasa daripada ini dan itu gitu. Nah, jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di antara sunnah Nabi SAW adalah berjalan cepat atau kemudian berlari kecil di 3 putaran tawaf yang pertama, untuk menunjukkan umat Islam itu enggak lemah. Untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak lemah. Jadi berjalan cepat. Termasuk di antaranya di trekking sa'i gitu, ya, ada pilar hijau satu, ya, dengan yang lain itu kemudian dianjurkan juga untuk berlari-lari kecil. Itu untuk menunjukkan umat Islam ini nggak lemah loh. Ya, jadi nggak jalan letoy, nggak jalan
lesu gitu enggak, tapi menunjukkan betapapun jauhnya perjalanan dari Madinah ke kota Mekah, ya, hampir 470-480 kilometer. Datang ke Mekah itu masih dalam keadaan gagah gitu loh. Ya, maka berlari-lari, ya, berjalan cepat gitu, tidak menunjukkan loyo, lemah, lesu enggak, ya gitu. Nah, usai tawaf, ya, Rasulullah SAW melakukan sa'i Safa Marwa, lalu kemudian selesai tahallul dan kemudian menyembelih hewan kurban, gitu ya. Itu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan hal tersebut, Al Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani qadima Rasulullah wa ashabuhu wa qad hanathum humma Yathrib. Qala faqala al-musyrikun innahu yaqdumu alaikum qaumun qad wanathumul humma. Qala fa'atla Allahu an-nabi ala dhalika fa'amara ashabahu an yarmulu wa qa'ada al-musyrikuna nahiyatal hajar yanzuruna ilaihim faramalu wa mashaw ma bainar ruknaini. Qala faqala al-musyrikun haula'i alladhina taz'umuna anna al-humma wa hanathum haula'i aqwa min kadza wa kadza. Rasulullah SAW, para sahabat tiba dalam keadaan panas Yathrib, ya, bisa dibayangkan perjalanan 480, 490, hampir 500 km, ya, telah melemahkan mereka. Maka dia berkata, orang musyrik mengatakan, sungguh akan datang pada kalian satu kaum yang telah dibuat lemah dan oleh panas, katanya, karena perjalanan sangat jauh. Maka dia berkata, maka Allah tampakkan kepada Nabi pembicaraan mereka. Ya, Rasul itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan dialog mereka. Itu tuh mereka datang ke Mekah itu lemah, pasti mereka capek, pasti mereka kayak gitu. Maka Rasul memerintahkan para sahabat agar melakukan ramal. Ramal itu jalan cepat. Ayo tunjukkan bahwa kita itu nggak lemah, umat Islam. Maka Rasul jalan cepat. Nah, karena mendengar dialog mereka, pasti mereka juga capek, lelah gitu, ya. Sementara kaum musyrikin duduk di sekitar sudut Hajar Aswad sambil memandang umat Islam. Ya, maka kaum muslimin pun melakukan ramal, jalan cepat juga, berjalan di antara dua rukun tersebut. Dan dia berkata, orang-orang musyrik berkata, mereka ini yang kalian sangka bahwa panas telah membuat mereka lemah, ternyata mereka ini lebih kuat dari ini dan ini. Gitu ya. Wa hanasumha ulai aqwa min kadza wa kadza. Ya, ternyata mereka ini kuat. Padahal perjalanan sangat jauh, ratusan kilometer, tapi umat Islam tuh ketika umroh qadha dalam hal ini, itu menunjukkan nggak kelihatan capek, nggak kelihatan lemah gitu. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan kepada orang musyrikin Quraisy. Nah, terus dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk Mekah itu yang tua, muda, besar, kecil, pria, wanita berdiri memandang Rasul dan para sahabat yang sedang tawaf di Ka'bah. Ya, sementara itu beberapa tokoh musyrikin menghilang, ya, karena nggak suka ya melihat Nabi SAW. Jadi walaupun bagaimanapun, kenapa mereka membiarkan Nabi datang ke kota Mekah untuk umroh qadha? Ya karena itu udah kesepakatan mereka. Umat Islam tahun sebelumnya dilarang masuk, tahun itu boleh masuk cuma 3 hari. Ya, tapi tokoh-tokoh Mekah nggak ada tuh, mereka nggak suka melihat Nabi melakukan tawaf, ya, melakukan ibadah umroh. Di samping menyimpan dendam dan kejengkelan tentunya, Rasulullah SAW menetap di Mekah selama 3 hari sesuai perjanjian yang telah disepakati. Maka pada pagi hari di hari keempat datanglah Suhail ibn Amr, Huwaiti bin Abdul Uzza, sementara Rasul sedang bermajlis dengan beberapa orang Ansar. Ya, ini hari terakhir ya ketika Rasulullah SAW hendak pulang bersama dengan Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi. Kemudian Huwaiti berteriak mengingatkan, ini Huwaiti musyrik ya, mengingatkan beliau agar keluar dari kota Mekah saat itu juga, karena waktu udah habis gitu. Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi, tidak dapat menahan diri karena mereka mengusirnya itu dengan cara kasar gitu. Ya, waktu kalian udah habis, pulang kira-kira begitu. Dan kemudian Sa'ad bin Ubadah itu berkata lantang, engkau dusta, tidak ada lagi ibumu, ini bukan tanahmu dan bukan pula tanah bapak moyangmu, demi Allah kami tidak akan keluar gitu. Ya, ini emosi yang sesaat kemudian keluar ya dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Saat hendak keluar kota Mekah, ya ini salah satu kisah yang menyertai ya, putri paman Nabi yakni Hamzah bin Abdul Muthalib mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih ada di kota Mekah, ya. Lalu dia diambil oleh Ali bin Abi Thalib dan berkata kepada Fatimah, ambillah anak pamanmu ini. Ya, Fatimah pun segera menggendongnya. Sesudah itu Ali
ya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid, itu berselisih tentang siapa yang berhak mengurus anaknya anaknya Hamzah bin Abdul Muthalib, ini siapa yang berhak mengurusnya. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, saya lebih berhak karena dia anak perempuan pamanku. Anak perempuannya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ja'far, dia putri pamanku, ya, sama seperti Ali, putri pamannya, dan juga Kholah, saudara perempuan ibunya adalah istriku. Nah, jadi double ya. Ja'far itu selain anaknya Hamzah itu adalah keponakan lah kira-kira begitu, ya. Putri pamannya Nabi Shallallahu Alaihi putrinya Ja'far bin Abi Thalib, dan juga sekaligus Kholah. Kholah itu saudara perempuan ibu, ya, ibunya dari istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Zaid juga mengatakan dia putri saudaraku. Melihat hal ini Rasulullah SAW memutuskan, jadi saling berebut ya, berebut untuk mengasuh anaknya Hamzah bin Al-Muttalib. Maka Rasul memutuskan dengan sabdanya, al-kholatu bimanzilatil ummi. Kholah itu sama kedudukannya dengan ibu, gitu ya. Maka dari kejadian itu para ulama menyimpulkan bahwa Kholah saudara perempuan ibu, ya, harus didahulukan dalam pengasuhan dari semua kerabat sesudah kedua ibu dan bapaknya, gitu ya. Jadi kalau ini sekaligus menjadi ketentuan fikih ya, setelah kemudian tidak ada ibu, maka kemudian turun pengasuhan itu kepada Kholah, ya, saudara perempuan ibu, ya, saudara perempuan ibu yang kemudian berhak mengasuh. Itu secuplik ya peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ibnu Katsir rahimahullah dalam surahnya mengisahkan bahwa peristiwa umrah ini adalah dipaparkan Nabi SAW, ya, dalam Al-Quranul Karim yang mulia, dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Jadi umrah qadha ini adalah umrah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya Nabi, gitu ya. Itu mimpi Nabi sebelumnya berangkat pada umrah yang pertama yang gagal, ya. Akan kebenaran mimpi Nabi yang hak, yang benar, bahwa sungguhnya kamu pasti akan masuk Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Ada yang dibotak ya, tahalulnya, ada yang hanya menggunting kepala saja, merapikan. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Allah memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Ya, para ulama menjelaskan kemenangan dekat itu diantaranya adalah Futuh Mekah. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga peristiwa yang cukup penting yang terjadi di antara rangkaian umrah qadha dengan kemudian nanti perang Mu'tah. Apa itu? Masuk Islamnya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini termasuk sahabat Nabi SAW yang masuk Islamnya agak terlambat, gitu. Ya, ini perang pertama yang diikuti Khalid itu beberapa bulan setelah masuk Islam adalah apa? Perang Mu'tah ini nanti, gitu. Jadi sebelum terjadi perang Mu'tah dan setelah terjadinya umrah qadha itu Khalid bin Walid dengan 2 orang, ya, terbaik kota Mekah itu masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW, ini rangkaiannya, kenapa Khalid masuk Islam gitu? Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah untuk umrah qadha, seperti yang sudah kita kisahkan, maka bersama dengan Nabi, ya, ada sahabat yang bernama Walid bin Walid. Walid bin Walid ini siapa? Saudaranya Khalid bin Walid, anaknya Walid ibnu Mughirah, ya. Lalu kemudian ini saudaranya, ya, tidak dikisahkan ini apakah adik atau kakaknya, ya, begitu ya. Yang jelas saudara kandungnya Khalid bin Walid, yakni Walid bin Walid. Itu ketika masuk itu Khalid tidak ditemukan. Kemana Khalid, gitu? Khalid tidak ditemukan di Mekah. Maka saudaranya nih, siapa? Walid bin Walid menulis sepucuk surat dititipkan kepada seorang, tolong sampaikan kepada saudaraku Khalid ibn Walid. Ya, setelah pulang, ya, umat Islam pulang, lalu kemudian Khalid ibn Walid itu kemudian datang ke kota Mekah dan membaca surat, ya, yang ditulis oleh saudaranya Walid ibn Walid. Apa isi suratnya Walid bin Walid? Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'd. Sungguh aku tidak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Nah, ini surat cinta, ya, surat kasih sayang dari saudara, ya, dari Walid bin Walid
ya kepada Khalid bin Walid, saudaranya, ya saudara kandungnya. Aku tidak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau adalah orang yang cerdas. Tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam ini nggak ada. Semua orang udah kenal Islam sekarang. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Jadi Walid bin Walid mengisahkan bahwa Nabi pernah bertanya, itu Khalid kemana? Kok kenapa nggak masuk Islam? Kira-kira begitulah. Ya. Rasul bertanya, mana Khalid? Maksudnya Khalid bin Walid. Lalu aku menjawab, ini saudara yang menjawab, semoga Allah memberinya hidayah. Rasulullah SAW bersabda, orang seperti Khalid tidak mengenal Islam katanya. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ia gunakan untuk ya yang lain bersama dengan kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Ya, bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Jadi caranya Walid bin Walid itu untuk memikat hati saudaranya Khalid bin Walid dengan memujinya. Tuh Rasul menanyakanmu gitu, orang sehebatmu tuh kok nggak kenal Islam? Ya, kamu ini mestinya ada dalam barisan Islam gitu. Orang sekarang kok nggak kenal Islam, kira-kira begitulah. Itu dipuji oleh saudaranya Walid bin Walid. Gitu. Ya, saya menyebutkan Rasul nggak menunjukkan rasa benci, malah bertanya kepada Walid bin Walid, mana saudaramu itu Khalid? Kok kenapa dia nggak masuk Islam? Kira-kira begitulah. Ya. Nah, Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya Walid bin Walid itu kemudian ya membaca. Ya, maka surat itu dibacanya dengan seksama. Ya ternyata sangat senang tuh. Khalid ibn Walid sangat senang ternyata Rasul itu menanyakan kabarnya. Gitu. Nah ternyata Masya Allah ini sentuhan ya. Sentuhan dakwah diantara diajarkan Nabi SAW. Walaupun Khalid pada posisi itu siapa? Musuh. Khalid berapa kali kan menjadi pihak yang memusuhi Islam. Tapi Rasulullah SAW bisa kita lihat ya. Bagaimana sikapnya. Ternyata Khalid bin Walid itu senang disapa, ya, maksudnya ditanyakan kabarnya oleh Rasulullah SAW. Hal itu semakin mendorong Khalid untuk masuk Islam. Selain ya ada juga riwayat mengatakan bahwa keterikatan Khalid dengan Islam itu diantaranya karena beberapa kali peperangan selalu dimenangkan oleh umat Islam. Karena Khalid ini kan ahli perang gitu. Akhirnya Khalid mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru yang setiap hari benderanya semakin naik berkibar, semakin populer. Ya, maka cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hati Khalid bin Walid yang suci tadi. Maka ia berkata dalam hatinya, demi Allah, sungguh jalan inilah yang lurus. Sungguh dia atau Muhammad benar-benar seorang Rasul. Sampai kapan? Demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislaman. Nah, jadi di antara wasilah ya, di antara wasilahnya Khalid masuk Islam itu adalah apa? Curahan hati, surat dari saudaranya Walid bin Walid ya, menanyakan kabarnya, mengajaknya masuk Islam. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa jadi ibrah juga, pelajaran bagi kita gitu. Artinya apa? Orang yang mungkin dianggap nggak mungkin ada dalam Islam ya, barisan kaum muslimin, tapi dengan sentuhan seperti yang dilakukan oleh saudaranya Khalid, yakni Walid bin Walid, sambil mengatakan tuh Rasul nanyain kamu tuh kabarnya bagaimana, lalu kemudian kenapa kamu nggak masuk Islam, kalau kamu ini orang hebat. Itu ternyata menyentuh hati. Masya Allah ya, luar biasa ya. Nah sampai dari situlah kemudian Khalid semakin yakin Islam ini yang benar itu. Maka Khalid keluar dari rumahnya, ia sudah bertekad untuk menemui Rasul di Madinah ya, untuk berjalan tuh menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk menemui Nabi SAW. Di perjalanan dia bertemu dengan Sofwan bin Umayyah, ya, ada juga Ikrimah bin Abu Jahal. Ini dua-duanya nanti juga masuk Islam, tapi nanti setelah Khalid. Sofwan bin Umayyah, ya ini anaknya Umayyah bin Khalaf, dan Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Ini anaknya dua tokoh hebat. Jadi Khalid bin Walid, Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal ini kira-kira generasi kedua ya. Ayahnya itu senior udah pada mati ya, Umayyah bin Khalaf, lalu kemudian Abu Jahal. Anak-anak ini tokoh-tokoh juga, Sofwan bin Umayyah, ada Ikrimah bin Abu Jahal, ada Khalid bin Walid gitu. Nah, ini orang-orang hebat ini ya, mutiaranya Mekah ini orang-orang hebat. Ketika Khalid keluar dari rumah hendak berangkat menuju Madinah, dia mengajak keduanya masuk Islam, mengajak Sofwan
dan Ikrimah. Padahal Khalid juga belum masuk Islam. Ayo kita berangkat deh, kita temui Muhammad SAW ya di Mekah gitu. Nah ternyata Utsman Sofwan bin Umayyah menolak, nggak mau gitu. Ya, walaupun nanti berikutnya Sofwan dan Ikrimah ibn Abi Jahal masuk Islam. Ya, walaupun akhirnya mereka berdua nanti setelah itu masuk Islam. Kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan Utsman bin Thalhah dan Amr bin As. Ini orang hebat juga. Utsman bin Thalhah orang hebat, Amr ibn As orang hebat. Tokoh-tokohnya nih, mutiara-mutiaranya Mekah nih orang hebat. Tidak diduga ketika Khalid itu ngajak dia, ya, ketika berpapasan dia biasa bertanya, "Kamu mau kemana Khalid?" "Saya mau ke Madinah." "Oh, ngapain ke Madinah?" Ya, kata Khalid, "Aku mau masuk Islam, aku ingin menunjukkan keislamanku pada Muhammad SAW." Ya, kata Khalid. Lalu kemudian akhirnya ikut bareng saya, ya, ngajak Utsman bin Thalhah dan Amr bin As, ini dua orang hebat. Ya, akhirnya mereka bertiga nih berangkat, gitu. Padahal nggak sengaja ketemu di jalan tuh, masya Allah, ya. Ikrimah, Utsman bin Thalhah, Amr ibn As, ya, itu kemudian bertemu dengan Khalid ibn Walid di jalan dan mengajaknya pergi menuju Madinah. Masya Allah, itu Rasul bahagianya luar biasa ketika ini tiga orang ini datang nih, ya, Khalid bin Walid, Utsman bin Thalhah, Amr ibn As. Siapa yang nggak kenal mereka bertiga nih? Tokoh-tokohnya, ya, kalau kita sebut mungkin jenderal-jenderalnya Mekah, jenderal muda Mekah yang lagi moncer-moncernya. Melihat Nabi SAW datang dia, dan setelahnya sebelumnya dikabari oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ya, Khalid bin Walid, Utsman bin Thalhah, Amr bin As mau masuk Islam." Karena bertemu dengan sahabat perjalanan itu, menyampaikan kepada Nabi SAW. Maka ketika Nabi melihat dari kejauhan datang tiga orang itu, Khalid bin Walid, Utsman bin Thalhah, Amr bin As, maka Nabi SAW mengatakan, Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita. Saking gembiranya Nabi SAW. Mekah telah melepaskan jantung-jantung hatinya kepada mereka. Karena tiga orang ini orang yang sangat berpengaruh di Mekah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Tiga orang ini masuk Islam. Nah, apa hikmah umrah qadha rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, saya bahas cepat saja, ya, terbuktinya janji dan mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar, yang hak, bahwa Nabi dan para sahabat akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman tanpa merasa takut. Umrah ini adalah umrah yang tertunda karena dihalangi musyrikin Quraisy berganti dengan perjanjian Hudaybiyah yang diantaranya memperbolehkan Nabi melaksanakan umrah pada tahun berikutnya. Ini pada tahun 7 Hijriah. Yang kedua, apa hikmahnya umrah qadha? Menjadi wasilah masuk Islam tiga orang jantung hati kota Mekah, yaitu Khalid ibn Walid, Utsman bin Thalhah, dan Amr bin As. Nah, ini luar biasa. Jadi itu mau tidak menjadi wasilah gitu loh. Ya, ketika kemudian masuk kota Mekah, ya, Walid bin Walid menuliskan surat kepada saudaranya untuk mengajak dia masuk Islam. Akhirnya Khalid masuk Islam. Khalid masuk Islam, ikut dua tokoh lainnya masuk Islam, Utsman bin Thalhah, Amr bin As. Gitu. Dan yang ketiga, umrah ini menjadi pengkondisian dan pendahuluan bagi kemenangan yang besar yang datang berikutnya, yakni Fathu Mekah, gitu. Ya, jadi kira-kira umrah qadha itu persiapan, ya, pengkondisian lah kira-kira begitu, ya, agar nanti Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dalam keadaan yang lebih sukses lagi. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu umrah qadha, ya. Kita lanjut, ya. Ini kalau saya bahas ini agak singkat begitu, ya. Kita lanjut dengan pembahasan dengan perang Mu'tahnya ini sendiri. Ya, jadi bagi yang terlambat mudah-mudahan tidak terlambat, ya. Karena kemudian perang Mu'tahnya baru kita bahas sekarang gitu. Setelah sebelumnya kita bahas tentang umrah qadha. Terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian di judul kita sebut dahsyatnya perang Mu'tah? Kenapa? Karena memang ini dahsyat, perang yang dahsyat. Ya, perang sentuhan antara Islam dan Romawi pertama kali, ya, perang Mu'tah gitu, perang Mu'tah gitu. Ini saya agak merasakan begitu, ya, karena alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya pernah beberapa kali ke Mu'tah ini, ya, ke sebuah distrik, ya, di Jordania. Ya, ini di Jordania, kejadian ini ada di Jordania. Di sebuah distrik yang bernama Karak, ya, Karak. Ya, di situ saya datang ke tempat yang menjadi medan pertempuran perang Mu'tah, dahsyat. Ya, perang tercatat dalam sejarah, ya, adalah sebuah peperangan yang besar. Yang ketika umat Islam yang cuma berjumlah berapa? 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi Kristen. Bayangin, ya.
Ini bisa bayangin ya, 3.000 melawan 200.000. Ya, sekalipun demikian dahsyatnya perang Mu'tah, ya ternyata luar biasa, sahabat yang wafat syahid cuma 12 orang. Ini makanya disebut ini dahsyat luar biasa. 3.000 melawan 200.000 orang, yang wafat syahid cuma 12 orang dari kaum muslimin. Ya, dan tentu mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini saya ingin gambarkan ya, ini petanya gitu. Nah, ini Madinah, ya ini Mu'tah. Jadi kalau kemudian dihitung perjalanan, ini 1120 km. Emang jauh, ya. Madinah dengan kemudian Mu'tah itu jaraknya 1120 km. Ya, kalau perjalanan mobil aja 12 jam, hampir 13 jam. Ya, hampir 13 jam. Ini berhari-hari tentu kalau kalau perjalanan biasa, apalagi dengan membawa pasukan banyak gitu. Nah, kenapa terjadi perang Mu'tah? Atau berawal dari apa ini perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu berawal dari ajakan Nabi SAW kepada pembesar-pembesar di luar Jazirah Arab untuk masuk Islam. Kita tahu ya pada masa-masa tenang, ya perjanjian Hudaybiyah, ya. Jadi tidak ada peperangan saat itu. Ya, perjanjian Hudaybiyah diantaranya momentum perjanjian Hudaybiyah yang tidak ada perang antara umat Islam dengan Quraisy digunakan Nabi untuk menyampaikan surat kepada raja-raja di Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab. Ini udah kita bahas, saya bahas beberapa kali pertemuan sebelumnya. Ketika Rasul mengirim surat kepada Raja Romawi, Raja Persia, ya Habasyah dan seterusnya. Termasuk diantaranya ya penguasa-penguasa di sekitar wilayah Syam. Ya. Nabi SAW mulai memperluas jangkauan dakwah dengan mengirimkan surat kepada para kepala suku, penguasa di sekitar Jazirah Arab, seperti penguasa Syam, penguasa Mesir, penguasa Persia, Romawi, dan seterusnya. Apa sebab terjadinya perang Mu'tah? Nah, ini terjadi perang Mu'tah ini karena Rasulullah SAW ketika mengirimkan surat ajakan masuk Islam kepada melalui utusan Nabi, yakni Haris bin Umair radhiyallahu anhu, kepada Raja Busra, atau kemudian ini raja kecil ya, raja besarnya itu Romawi gitu loh. Jadi Romawi itu punya semacam negara-negara sekutu gitu. Nah, termasuk di antaranya siapa? Raja Busra. Ya, Busra. yakni Haris bin Abi Syamr al-Ghassani, penguasa Ghassan, ya al-Ghassani, sekutunya Romawi itu. Jadi semacam Romawi itu negara adidayanya pada saat itu, lalu kemudian ada raja-raja kecil lah kira-kira. Nah, itu ada Raja Busra, namanya Haris ibn Abi Syamr al-Ghassani. Ketika utusan ini sampai di Mu'tah di sebelah timur Jordania, utusan Nabi ini yang bernama Haris ibn Umair dihadang, ya, dan dibunuh bahkan oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Ya, ini kaki tangannya Haris bin Amr al-Ghassani, seorang pemimpin dari suku Ghassan yang merupakan penguasa kota Busra, Suriah, ya, di bawah kekuasaan Romawi pada saat itu. Padahal, ya, aturan main adat yang ada gitu ya, pakem internasional yang berlaku saat itu sampai dengan sekarang, utusan itu ya sama sekali nggak boleh disentuh atau nggak boleh dibunuh gitu. Itu pakem internasional gitu loh. Dimanapun yang namanya utusan itu nggak boleh dibunuh. Membunuh utusan itu sama dengan mengumandangkan perang. Artinya ketika seorang utusan dibunuh maka berarti menyatakan perang. Dan Rasulullah SAW ketika utusannya itu diketahui dibunuh, ya, Haris ibn Umar radhiyallahu anhu itu dibunuh, ya, oleh penguasa Ghassan, ya, sekutunya Romawi pada saat itu, Nabi SAW marah luar biasa dan mengirimkan pasukan perang pada Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriyah. Ya, pada tahun ke-8 Hijriyah, ya, Rasul marah mendengar berita kabar bahwa utusannya dibunuh, ya, oleh oleh penguasa Busra, ya, penguasa Ghassan pada saat itu. Lalu kemudian, ya, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan sekitar 3.000 orang, dan Rasulullah SAW bersabda, "Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah."
Zaid ibn Harithah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qutila Zaidun fa Ja'far, wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Qala Abdullah kuntu fihim fi tilka al-ghazwah faltamasna Ja'far ibn Abi Talib fawajadnahu fil qatla wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'natin wa ramyatin. Rasulullah SAW dalam perang Mu'tah langsung mengangkat Zaid bin Harithah sebagai komandan. Lalu Rasulullah SAW berpesan, jika Zaid bin Harithah gugur, maka Ja'far yang menggantikan. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah ibn Rawahah sebagai penggantinya. Kata Abdullah, aku berada di tengah-tengah pasukan dalam peperangan. Lantas kami mencari Ja'far bin Abi Talib, dan kami temukan di antara para prajurit yang terbunuh, dapati di tubuhnya Ja'far ada sekitar 90 lebih luka karena tombak dan panah. Masya Allah, ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW baru pertama kali itu mengangkat 3 orang komandan sekaligus, 3 orang komandan baik sekaligus, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah ibn Rawahah. Ya, pertama kalinya Rasul mengangkat 3 panglima pasukan sekaligus, karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang sulit tertandingi pada saat itu. Ya, menurut ukuran kalkulasi matematik sulit sama sekali tertandingi. Tapi ini karena menjaga kehormatan kaum muslimin. Utusan Nabi dibunuh, ya, maka kemudian Nabi menampakkan itu ketidaksukaannya dan termasuk kepedulian Nabi kepada 1 orang saja yang dibunuh, ya, luar biasa gitu. Itu Nabi pembelaannya terhadap kaum muslimin itu luar biasa. Walaupun cuma 1 orang, tapi karena ini utusan Nabi, ya, membunuh mereka berarti apa? Mengumandangkan perang terhadap Islam. Nah, begitulah ya seorang pemimpin itu. Ya, ketika kemudian ada anak buahnya terluka, terbunuh bahkan, maka dia harus berada di garda terdepan untuk melakukan pembelaan gitu, ya. Pada saat itu, ya, ketika melepas para mujahidin, Rasulullah SAW bersabda dengan menyebut nama Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jangan kalian berkhianat, jangan membunuh anak-anak, wanita, orang tua renta, dan orang yang memisahkan diri di tempat peribadatan para rahib-rahib itu. Jangan menebang pohon kurma dan pohon apapun, serta jangan merobohkan bangunan. Itu pesan Nabi SAW pada para sahabat. Masya Allah. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu panglima pasukan perang adalah Abdullah bin Rawahah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, saya diberikan kesempatan untuk ziarah, ya, ke makamnya Abdullah bin Rawahah. Ya, jadi kalau ziarah ke makam sahabat, ya, 3 orang di daerah Mu'tah itu, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, lalu kemudian Zaid bin Harith, itu Masya Allah, ya, ketika melihat makamnya saja sudah tertular tertular semacam getaran-getarannya gitu, ya. Ketika mau berangkat, ini Abdullah bin Rawahah, ya, pada saat itu, ya, ketika kaum muslim menyambut dengan sukacita para komandan yang disebutkan Nabi, ini komandan kalian, ya, komandan pasukan kalian, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawahah. Itu dieluk-elukan, ya, sambil meneriakkan takbir gitu. Dan ketika disalami, ya, pasukan menyalami Abdullah bin Rawahah, selamat, ya, maka kemudian Abdullah bin Rawahah itu menangis gitu. Melihat Abdullah bin Rawahah itu menangis. Orang bertanya, mengapa engkau menangis ya Abdullah bin Rawahah? Panglima kok nangis gitu, kira-kira gitu. Panglima pasukan perang kok menangis gitu. Maka Abdullah bin Rawahah menjawab, demi Allah, katanya, aku menangis bukan karena cinta kepada dunia, bukan karena aku cinta dunia, meninggalkan rumah, meninggalkan anak istri, ya. Aku menangis bukan karena itu, atau karena aku berpeluang mati gitu, ya. Aku tidak nangis demi Allah bukan karena cinta dunia dan rindu kepada kalian. Tetapi aku pernah mendengar Nabi SAW membaca sebuah ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya disebutkan neraka. Kata Abdullah ibn Rawahah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhan adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Masya Allah. Ini Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, panglima pasukan perang. Masya Allah, mendengar neraka nangis. Karena dirinya khawatir bahwa dia adalah orang yang salah satu yang dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Itu yang membuat Abdullah ibn Rawahah itu menangis. Bukan karena
bukan karena takut dunia yang ditinggalkan, bukan karena anak istri yang ditinggalkan, bukan karena rumah yang ditinggalkan, bukan. Karena aku ingat firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Enggak ada seorang pun dari kalian, wa in minkum illa wariduha. Enggak ada seorang pun daripadamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Ya, kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sebuah kemestian yang sudah ditetapkan. Maka Abdullah bin Rawaha mengatakan, aku tidak tahu apakah akan kembali setelah aku mendatanginya. Gitu. Ya, Masya Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdullah bin Rawaha ini seorang penyair ya. Dia seringkali melantunkan syair-syair yang indah itu. Termasuk di antara untuk menyemangati pasukan itu. Ya, kata Abdullah bin Rawaha dia mengatakan, lakinnani as'alur rahmana maghfirata wa darbatan dzata farghin wa taqdhifu zabada aw ta'natan biyadai harrana mujhizatan biharbatin tanfudhul ahsya'a wal kibada hatta yaqulu idza marru ala jadathi arsyadahu Allah min ghazin wa qad rashuda. Akan tetapi aku mohon kepada Allah maghfirah, ampunan, dan sebuah tikaman keras yang mengenaiku sehingga memuncratkan busa darahku. Atau tikaman di hadapan seorang yang sangat haus untuk membunuh, yang membunuh dengan cepat, yang menikamku dengan tombaknya sehingga menembus ususku dan hatiku. Sehingga tatkala mereka melewati kuburanku, mereka akan berkata, Allah telah beri petunjuk kepadanya sang pejuang, dan sungguh ia telah mendapatkan petunjuk. Ini syairnya Abdullah bin Rawaha yang kemudian jadi kenyataan bahwa kemudian Abdullah bin Rawaha wafat ya sebagai syahid ya pada perang Mu'tah itu. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kekuatan pasukan Romawi? Haris bin Abi Syamr al-Ghassani, ini penguasa Busra, telah menyiapkan 100.000 pasukan perang. Mendengar Nabi mengutus 3.000 orang, mereka nyiapin 100.000 orang. Karena ia merupakan sekutunya Romawi, ia pun menulis surat minta bantuan kepada Heraklius, sang kaisar Romawi timur pada saat itu. Ya, Bizantium Romawi, dan meminta tambahan pasukan, sejumlah pasukannya. Jadi Heraklius kemudian menyanggupi dan mengirimkan 100.000 orang pasukan. Jadi total berapa? Kekuatan Romawi 200.000 pasukan. Melawan berapa? 3.000 orang pasukan. Ini bisa bayangin, kalau kita pada posisi 3.000 orang itu nanti bagaimana saya kisahkan. Maka tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat. Pasukan umat Islam berangkat hingga tiba di daerah Ma'an di wilayah sekitar Syam. Ini Ma'an, ini Mu'tah, perjalanan sekitar antara Ma'an dan Mu'tah itu tinggal 132 km lagi. Ya, berhenti di wilayah Ma'an, tiba di wilayah Ma'an, dan sampai kepada mereka berita bahwa Heraklius dan Romawi dan Haris bin Abi Syamr al-Ghassani telah mempersiapkan 200.000 pasukan perang menghadapi umat Islam. Jadi umat Islam yang 3.000 orang, Masya Allah ya, antum nanti perhatikan ya. Pasukan yang 3.000 orang itu baru tahu jumlah pasukan Romawi 200.000 orang setelah udah deket ya daerah Mu'tah. Cuman sekitar 100 kilo lagi gitu. Mereka tuh baru tahu ya, dari dapat kabar ya dari mata-mata mereka tentunya, kata mereka, itu Romawi udah siapin 200.000 orang gitu. Sementara mereka cuma 3.000 orang. Karena dulu itu ya nggak ada berita, nggak informasi. Di perjalanan mereka pede aja. Paling mungkin 10.000 orang atau paling mungkin 5.000 orang. Ternyata 200.000 orang. Anda bisa bayangin di situasi hatinya para sahabat pada saat itu. Setelah para sahabat bermusyawarah, nih gimana nih? Kita 3.000 orang. Mereka itu 200.000 orang. Gitu. Maka kemudian sebagian dari mereka mengatakan, bagaimana kalau kita kirim aja utusan kepada Nabi, cepat ya, kita kirim utusan agar Rasul SAW menambahkan kekuatan tentara dan memerintahkan kepada kita sesuatu. Maksudnya, ya, maaf saya minum sesuatu. Maksudnya kata sebagian orang di antara mereka, udah deh, ya gimana kalau kita kirim utusan kepada Nabi, kita minta bantuan. Ini nggak mungkin nih kata mereka. Sebagian itu lemah juga hatinya gitu. Anda jangan bayangkan semua sahabat semuanya sama gitu ya, level rasanya ya, keberaniannya dan seterusnya. Sebagian dari mengatakan, wah ini nggak mungkin nih, kita 3.000 orang itu menghadapi 200.000 orang itu kayaknya nggak mungkin. Udah kita
utus seseorang ya dengan cepat agar kemudian mereka ya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusannya ya menambahkan pasukan, maksudnya begitu. Ya, sebagian dari mereka memutuskan begitu. Tapi apa jawab Abdullah bin Rawaha? Ya, Abdullah bin Rawaha menolak sambil mengatakan, ya qaum, wallahi innallati tukrihuna lillati kharajtum tatlubuna asy-syahadah wa ma nuqatilan nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasratin ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramna Allahu bihi fantaliqu fa innama hiya ihdal husnayain imma zuhur wa imma syahadah. Ini ungkapan seorang panglima terbaik Abdullah ibn Rawaha. Ya qaum, wahai kalian sekalian kaum, wallahi demi Allah, innallati tukrihuna lillati kharajtum tatlubuna syahadah. Sungguh apa yang kalian takutkan, inilah yang harusnya kalian cari, yakni mati syahid. Apa yang kalian takutkan? Sungguhnya apa yang kalian takutkan, yakni keluar untuk berperang. Bukankah itu yang kalian cari, yakni mati dalam keadaan syahid? Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasratin. Sungguh kata Abdullah bin Rawaha, kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan, karena kekuatan dan karena senjata. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin, dengan jumlah, wala quwwatin bukan pun karena kekuatan, wala kasratin bukan karena jumlah. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din. Kita memerangi mereka karena din ini. Ya, allati alladzi akramana Allahu bihi, yang kemudian kita dimuliakan Allah karenanya. Qantaliqu fa innama hiya ihdal husnayain. Bangkitlah, berangkat, ya kita berangkat. Ya, Mu'tah tinggal dekat lagi. Ya, fa innama hiya ihdal husnayain. Ya, karena apa? Ya, bangkitlah kalian memerangi musuh karena sungguhnya tidak lain bagi kita akan mendapatkan dua kebaikan yang semuanya sama-sama baik. Apa itu? Imma zuhur, kita menang, wa imma syahadah, atau kita mati syahid, kata Abdullah bin Rawaha. Maka setelah Abdullah bin Rawaha itu kemudian menyampaikan kalimat demikian, semangat pasukan itu bangkit lagi. Karena sebagian itu merasa sudah down. Hingga 3.000 lawan 200.000 orang gimana? Tapi tampil seseorang yang membesarkan hati mereka, Abdullah ibn Rawaha. Ya, dia mengatakan, ya qaum wallahi innallati tukrihuna lillati kharajtum tatlubuna syahadah. Ya, bukankah kalian keluar dari Madinah menuju Mu'tah menghadapi Romawi itu karena ingin mati syahid? Kenapa kemudian kalian hendak berpikir untuk meminta bantuan? Kita tidak memerangi mereka karena jumlah, karena kekuatan, ya, dan juga bukan karena jumlah mereka. Ya, apa yang kemudian kita melakukan perang ini karena din, yang kemudian kita dimuliakan Allah karenanya. Berangkatlah, karena pasti kita akan mendapati dua kemuliaan, ya, dua kebaikan. Gak ada yang buruk dari dua ini. Pertama apa? Kemenangan, dan yang kedua mati syahid. Maka bangkitlah, ya, mental, moralnya para sahabat setelah mendapatkan semacam dorongan, ya, dari Abdullah bin Rawaha. Maka disitulah penting dirahmati Allah, seseorang dalam sebuah komunitas lingkungan yang saling yang besarkan, bukan saling melemahkan. Coba bayangkan kalau Abdullah bin Rawaha pidato, ya sudah, jumlah kita cuma 3.000 orang, mereka 200.000 orang, kayaknya kita nggak akan menang. Nah, itu pasti, itu mentalnya pasti lebih down lagi. Tapi karena seseorang, bayangin, ya, karena satu orang yang kemudian berkata demikian, membesarkan hatinya para sahabat pada perang Mu'tah, maka kemudian mental, moralnya para sahabat itu kemudian naik 100%, berlipat-lipat bahkan. Ya, akhirnya mereka dengan semangat berangkat. Ya, ini Madinah, ini posisi mereka kemudian di Ma'an tadi, ya, sudah dekat Mu'tah, sudah dekat sekali. Masa kemudian mau balik lagi atau minta bantuan pasukan? Tidak, kata Abdullah bin Rawaha. Kita berangkat menuju Mu'tah. Lalu kemudian pasukan Islam sudah bergerak mendekat, ya, ini Mu'tah, ini Amman, ya, sekitar Jordan ini, kemudian di sekitarnya adalah Mu'tah. Setelah 2 hari berada di Ma'an, pasukan Islam bergerak mendekati markas pasukan Romawi yang berada di dusun Masyarif di daerah Balqa. Musuh semakin mendekat, sedangkan pasukan kaum muslim membelok ke arah Mu'tah dan bermarkas di sana. Mereka mempersiapkan mengadakan pertempuran. Dan dalam hal ini, ya, umat Islam kaum muslimin, ya, itu percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa 20 orang sabar akan dapat mengalahkan 200 musuh, ya, atau 1 banding 10.
tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara umat Islam melawan puluhan orang, 66 orang itu. Ya, jadi 1 ini banding 60. Nah, bisa bayangkan 1 banding 66 orang tentara musuh. Akan tetapi tentara Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk mereka kemudian mati syahid tidak merasakannya sebagai beban berat bagi mereka. Sebab kekuatan mereka 1 banding 10. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Disebabkan orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Masya Allah. Jadi kalau kita ngadepin orang kafir, jangan takut, jangan lemah mentalnya kita. Kenapa? Karena mereka itu beda dengan motivasi kita umat Islam. Ya, buat kita itu ihdal husnayain kalau berperang itu. Kalau jihad itu apa? 1, menang mulia, syahid mulia. Buat orang kafir, ya menang ya cuma kemenangan dunia, kalah hina mereka di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya. Maka inilah yang kemudian juga menguatkan mentalnya para sahabat ridwanullah alaihim. Ya, karena 1 orang itu bisa mengalahkan sekian puluh orang bahkan. Ya, Masya Allah. Akhirnya kemudian bertemulah kedua pasukan, ya 3.000 orang dengan 200.000 orang itu. Ya, perang kemudian berkecamuk. Ya, pusat perhatian musuh tertuju kepada pembawa bendera kaum muslimin dan keberanian para panglima Islam dalam maju merangi musuh. Jadi posisi panglima itu sangat menentukan ketika dalam peperangan. Ya, pada saat itu bendera perang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Maka pada momentum yang pertama, jadi mereka itu melihat pasukan Romawi ngelihat siapa yang megang bendera, maka itu yang disasar gitu. Maka wajar kalau kita paham bahwa kenapa kok 3 orang panglima pasukan ini digugur, karena yang diarah, yang diserang oleh pasukan Romawi atau musuh manapun adalah siapa orang yang membawa perang. Karena kalau mereka mati, mereka wafat, maka mental pasukan pasti akan jatuh. Maka yang diantar pertama kali wafat syahid itu Zaid bin Harithah, wafat. Ya, karena Rasulullah SAW sudah mengangkat 3 orang panglima sekaligus. Ya, maka kemudian diangkat berikutnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Tapi sebelum saya ceritakan Ja'far bin Abi Thalib, kita akan gambarkan siapa Zaid bin Harithah ini supaya kita tahu ya Zaid bin Harithah. Ya, jadi setiap kali kita menyebut satu nama yang penting dalam sebuah peristiwa kita sebutkan itu siapa. Zaid bin Harithah itu siapa? Yang wafat syahid, ya, panglima pasukan yang pertama. Zaid bin Harithah merupakan kelompok sahabat masuk Islam, ya, pada masa-masa awal. Zaid lahir dari keluarga terhormat sebenarnya dari Bani Mu'in. Hanya saja suatu hari ada tentara berkuda dari Bani Al-Qin bin Jusr menyerang perkampungan Zaid, ya, bin Harithah. Sehingga seluruh penduduk tersebut ditawan dan menjadi budak, termasuk Zaid itu ditawan. Jadi Zaid ini sebenarnya dari keluarga terhormat sebelumnya. Zaid dijual di pasar Ukaz dan dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah menikah, Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan Zaid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya Zaid itu jadi budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, diserahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha, dan Khadijah menyerahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Zaid, yakni Harithah, itu sempat tahu bahwa Zaid itu sedang ada dalam penguasaan Nabi SAW dan sempat menemui Zaid bin Harithah untuk menebusnya gitu. Mengajaknya kembali kepada keluarganya, tapi Rasul memberikan pilihan, ya Zaid, engkau pilih mau tinggal bersama aku atau bersama dengan orang tuamu. Akhirnya Zaid malah memilih bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sempat tersemat di belakang nama Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian ada larangan, ya, menyematkan anak angkat itu tidak boleh kemudian disematkan di belakang namanya, ayah angkatnya nggak boleh. Maka sempat tersemat nama Zaid bin Muhammad, maka kemudian diralat, ya, akhirnya kemudian Zaid kembali kepada nama Zaid bin Harithah karena ayahnya adalah Harithah, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekilas tentang Zaid bin Harithah.
Setelah Zaid bin Harithah wafat, meninggal, syahid, lalu bendera perang dipegang oleh panglima kedua Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far berperang habis-habisan hingga tangan kanannya terputus. Karena lagi-lagi saya katakan, orang yang pertama akan diserang musuh adalah orang yang pegang bendera perang. Dan Ja'far pegang bendera perang pada saat itu. Lalu bendera perang dipegang oleh tangan kirinya. Nanti bisa bayangin ya. Panglima perang pada saat pegang tangan kanan itu bendera Royatul Islam. Ya, panji perang Islam. Ya, lalu kemudian tangan kanan ditebas musuh. Ya, maka kemudian dengan cekatan Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun terputus ditebas oleh musuh. Lalu kemudian Ja'far bin Abi Thalib merangkul bendera dengan dadanya hingga terbunuh. Ya, maka sebagai balasan itu, masya Allah. Ya, jadi pegang tangan bendera dipegang tangan kanan, ditebas musuh, putus tangannya Ja'far. Lalu kemudian dipegang oleh tangan kirinya Ja'far, putus ditebas musuh. Lalu dengan kedua tangan yang tersisa bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib dan dilekatkan kepada dadanya. Ya, saking ingin mempertahankan bendera Islam, Royatul Islam itu, masya Allah. Sampai kemudian karena kedua tangannya Ja'far terputus, maka dengan sangat mudah musuh bisa membunuh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sampai kemudian Ja'far syahid. Maka sebagai balasannya Allah menggantikan kedua tangannya Ja'far dengan dua sayap nanti di surga, supaya kemudian Ja'far bin Abi Thalib itu bisa terbang kemanapun di surga, ya tempat yang dikehendaki oleh Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kemudian syahid, ditemukan pada tubuhnya terdapat sekitar 90 luka di antara tebasan pedang, tusukan panah dan tombak yang menunjukkan keberanian Ja'far bin Abi Thalib dalam menyerang musuh. Ini masya Allah. Nah, kalau melihat ya ke daerah Mu'tah itu, ya, jadi makam mereka terpisah-pisah ya, ada, dan yang paling besar itu makamnya Ja'far bin Abi Thalib, dibuat sangat indah, bagus ya. Karena penghargaan, penghormatan ya terhadap Ja'far bin Abi Thalib yang begitu rupa mempertahankan Islam. Nah, kalau antum nanti melihat ya di surga, nanti melihat ada orang yang kemudian diterbang gitu ya dengan sayapnya ya di surga, bisa terbang kemanapun di tempat di surga yang kemudian dia kehendaki, maka boleh jadi itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Masya Allah, Allah mengganti kedua tangan Ja'far dengan sayap di surga, sehingga kemudian Ja'far bisa kemanapun ya melihat ya tempat-tempat ada di surga Jannatun Na'im. Itu masya Allah Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Ja'far bin Abi Thalib adalah saudara kandung Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Pada tahun kelima kenabian, Ja'far berangkat hijrah ke Habasyah bersama 83 pria dan 19 wanita. Kecerdasan dan kepiawaian Ja'far dalam berkomunikasi membuat Raja Najasyi mengenal Islam. Jadi Raja Najasyi di antara pertama kali mengenal Islam itu dari Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya Rasul mengirimkan surat ajakan masuk Islam, dan Raja Najasyi masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib kembali dan menyusul Rasul pada perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Menyusul, dan kemudian Ja'far termasuk orang yang mendapatkan harta rampasan perang dari perang Khaybar. Ketika Ja'far pulang dari Habasyah dan menuju ke kota Madinah setelah Nabi SAW menaklukkan Yahudi Khaybar, maka Nabi pun sangat gembira dan mencium keningnya Ja'far, saudara sepupunya Nabi SAW, sambil berkata, "Ma adri bi ayyihima ana asarrun bi fathi Khaybar aw bi qudumi Ja'far." Aku tidak tahu mana yang aku lebih berbahagia, bergembira, apakah dengan tertakluknya kota Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far bin Abi Thalib. Masya Allah ya, ini Ja'far orang hebat, walaupun lama ya sekitar belasan tahun berada di Habasyah ya, di Ethiopia, tapi kemudian setelah pulang itu mendapati tugas yang luar biasa, menjadi pimpinan pasukan perang pada perang Mu'tah. Masya Allah. Kemudian bendera perang dipegang, dibawa oleh panglima ketiga, yakni Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, dan perang hingga mati syahid menyusul kedua rekannya. Dan agar bendera perang tidak jatuh, maka pasukan bersepakat untuk menyerahkan kepada Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Jadi karena ketiga pasukan sudah meninggal, wafat. Ya, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, lalu kemudian Abdullah bin Rawaha wafat, meninggal. Maka pasukan yang tersisa yang ada pada saat itu kemudian menyepakati, Khalid kita angkat. Padahal Khalid ini baru hitungan bulan tuh masuk Islam. Khalid baru hitungan bulan masuk Islam. Maka kemudian Khalid yang membawa bendera perang Mu'tah pada saat itu.
Nah, kita kisahkan siapa Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha adalah seorang Ansar, orang Madinah. Beliau adalah salah satu dari 12 orang yang datang dari Madinah menemui Rasulullah SAW di Aqabah untuk menyatakan keislaman dan membaiat Rasulullah SAW untuk menaati Allah dan tidak melakukan kemaksiatan. Jadi Abdullah bin Rawaha ini salah satu di antara 12 orang yang datang dari Madinah menemui Nabi di Aqabah. Jadi orang yang pertama kali mengenal Nabi SAW dari kalangan orang-orang Ansar, Abdullah bin Rawaha. Ya, yang kemudian bersumpah setia, ya, ini pada bai'ah Aqabah yang pertama pada saat itu. Abdullah bin Rawaha adalah seorang penyair yang sangat piawai. Kemampuan syairnya digunakan untuk memotivasi semangat jihad umat Islam di berbagai medan jihad. Ia menjadikan kalimat syairnya sebagai slogan perjuangan. Apa? Wahai diri, seandainya kamu tidak tewas terbunuh dalam perang, maka kamu pasti akan mati juga. Gitu. Ini Masya Allah, ya. Ini juga menggambarkan kepada kita bahwa mati itu akan datang kapan saja. Kalaupun tidak di medan perang, pasti kita akan mati. Maka matilah dalam keadaan mulia, itu maksudnya. Lalu kemudian bendera perang dipegang oleh Khalid bin Walid. Ya, ini sudah kita kisahkan, beliau masuk Islam itu baru beberapa bulan saja. Khalid bin Walid adalah seorang anak pembesar kota Mekah, ya, anaknya Walid bin Mughirah. Kemampuan bertempur Khalid, ya, itu sudah diketahui kawan ataupun lawan. Khalid masuk Islam pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. Wasilahnya adalah surat ajakan masuk Islam dari saudara yang lebih dulu masuk Islam. Ini Walid bin Walid ketika mendatangi Mekah pada momen Umrah Qadha yang kita ceritakan sebelumnya. Ia masuk Islam di bulan yang sama dengan tokoh-tokoh musyrikin yang lain, ini Amr bin As radhiyallahu anhu, Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu dari Bani Abdiddar yang memegang kunci Ka'bah. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang hebat dari suku Quraisy. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, inilah kota Mekah telah melemparkan kepada kita orang-orang hebat kota Mekah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa strategi Khalid sampai kemudian bisa bertahan, ya, dari serangan musuh yang jumlahnya 200.000 orang? Maka setelah peperangan yang luar biasa itu pecah berkecamuk, 3 orang panglima pasukan syahid pada saat itu. Ya, jadi kalau untuk perhatikan, ya, jadi perang zaman dulu juga itu punya etika. Etikanya apa? Perang itu dari pagi sampai sore, sampai menjelang malam. Kalau setelah itu udah nggak ada perang lagi gitu. Maka posisi malam hari digunakan untuk istirahat. Karena apa? Untuk menghadapi perang besoknya gitu. Ya, itu di antara etika perang, ya, pada saat itu. Mereka itu sudah diketahui gitu. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? yakni dengan kecerdasannya menyusun siasat yang baru. Yakni apa? Ya, dengan mengubah posisi pasukan dari semula. Yakni pasukan yang di depan ke belakang, pasukan belakang ke depan, pasukan kiri ke kanan, pasukan kanan ke kiri gitu. Kira-kira begitu. Karena begini, beberapa hari perang itu pasti tahu, dia lagi tuh, ya, orang itu pakaiannya dia, ya, jadi kenal gitu loh, tahu. Maka strategi Khalid, ya, dengan jumlah hanya 3.000 orang, ya, itu kemudian dia menggunakan strategi bagaimana kalau kemudian kita putar arah, ya, maksudnya kita ubah posisi. Pasukan yang awalnya di depan bagian depan mundur ke belakang, pasukan yang sebelumnya di belakang maju ke depan, seolah-olah pasukan baru gitu. Pasukan kiri pindah ke kanan, pasukan kanan pindah ke kiri, seolah-olah pasukan baru gitu. Dan itu langkah itu ternyata cukup efektif gitu. Selain di antaranya apa? Selain di antaranya sebagian mengatakan bahwa pasukan itu Khalid bin Walid menggunakan strategi menarik pelepah-pelepah kurma di belakang itu seolah-olah kemudian ada bantuan pasukan datang. Ya, jadi kalau pelepah kurma itu kan dia menimbulkan debu yang membumbung ke angkasa itu, ya, sangat banyak, ya. Lalu kemudian musuh mengira, wah, jumlah pasukan datang, pasukan bantuan datang, bala bantuan datang. Padahal hanya pelepah kurma aja yang kemudian ditarik itu, sehingga kemudian debu-debu berterbangan ke angkasa gitu. Nah, ternyata strategi ini cukup jitu juga gitu. Sehingga kemudian tanpa bagi musuh, kaum muslimin mendapat bantuan tentara yang baru dan menimbulkan rasa takut dalam hati mereka dan menjadi sebab kekalahan mereka, atau paling tidak umat Islam bisa bertahan dari gempuran pasukan Romawi pada saat itu. Setelah beberapa hari berperang, Khalid bin Walid menilai bahwa kekuatan musuh jauh tidak sebanding dengan kekuatan kaum muslimin. Artinya kalaupun diteruskan, ya, tidak akan betul-betul menang mutlak gitu. Karena jumlahnya 3.000 orang, 200.000 orang. Ya. Maka perlahan-lahan Khalid bin Walid menarik mundur pasukannya dengan selamat hingga ke Madinah. Jadi perlahan-lahan mundur. Sementara ini kemudian orang-orang Romawi itu nggak berani mengejar gitu. Ya, karena mereka khawatir ini strategi gitu. Jadi karena orang Romawi kenapa tidak mengejar kaum muslimin? Mereka juga pertama takut gitu loh. Kenapa takut? Karena
Mereka khawatir mundurnya kaum muslimin itu strategi jebakan. Ya, jangan-jangan nanti kita kemudian menyerang dia, lalu kemudian ada pasukan yang sangat besar itu datang mengepung mereka gitu. Karena mereka juga udah dengar bagaimana kehebatan pasukan kaum muslimin. Ya. Lalu perlahan-lahan Khalid bin Walid itu mundur dan kemudian tidak dikejar oleh orang-orang Romawi, ya, yang 200.000 orang itu karena khawatir bahwa ini adalah siasat perang. Untuk mengajak Romawi menuju medan perang yang lebih terbuka di padang pasir yang akan merugikan tentara Romawi. Akhirnya Pak Romawi nggak berani, udah masih tidak jadi kemudian mengejar kaum muslimin. Dalam perang kali ini Khalid bin Walid berperang habis-habisan hingga 9 pedang patah di tangannya. Itu bisa bayangin ya, 9 pedang patah di tangannya Khalid bin Walid. Ini menunjukkan betapa besarnya perangan tersebut dan betapa besar perjuangan ya para sahabat demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian dahsyatnya perang Mu'tah, sahabat yang wafat syahid hanya 12 orang dan mereka punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Adapun pasukan musuh tidak dapat dipastikan berapa jumlah mereka yang terbunuh, tetapi diperkirakan sangat banyak. Hal ini diketahui dari apa hebatnya peperangan yang terjadi. Umat Islam itu walaupun 3.000 orang melawan 200.000 orang, yang wafat yang meninggal cuma 12.000 orang, termasuk 3 orang paling pasukan perang. Masya Allah, sangat sedikit jumlahnya. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mukjizat ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika perang berkecamuk itu tergambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi semacam live report gitu kalau sekarang, ya live report. Jadi Rasul di masjid, pasukan kaum muslimin berperang dan Rasul menyampaikan jalan di peperangan. Luar biasa. Jadi Rasul di Madinah itu menyampaikan, ya, Rasul naik mimbar dengan keadaan sedih meneteskan air mata seraya berkata, bendera perang dibawa oleh Zaid. Lalu Zaid berperang hingga syahid. Karena nggak ada yang ngasih tahu Rasul kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga mati syahid. Lalu bendera perang dibawa oleh Saifullah, yakni Khalid bin Walid, hingga Allah menangkan kaum muslimin, kata Nabi SAW. Setelah itu, ya, beliau mendatangi keluarganya Ja'far dan menghibur mereka dengan membuatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Karena Rasul mengetahui ya bahwa Ja'far bin Abi Thalib itu yang merupakan saudara dekatnya, itu kemudian wafat meninggal dan Rasul mengabarkan kepada saudara. Ya, Masya Allah. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara, ya, ini saya ambil foto ini. Yang pertama di sebelah kiri ini kompleks makamnya Panglima Mu'tah. Ya, nah ini makamnya Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, ini makamnya Zaid ibn Harithah. Ya, jadi saya tidak ambil yang Abdullah bin Rawaha karena di tempat yang terpisah ya, walaupun kami juga sempat mendatangi makamnya Abdullah ibn Abi Rawaha. Itu Masya Allah. Nah, di sana makam sahabat itu sepi ya. Kami datang ya cuma kami saja gitu yang kemudian ada ya. Nggak terbayang kalau makam sahabat itu ada di Indonesia gitu ya. Kita tuh makam wali saja, makam orang ulama yang rentang waktu dengan Nabi itu mungkin lebih dari 1000 tahun begitu ya. Itu ramai sekali. Ya, saya pernah ziarah ke makamnya Syarif Hidayatullah Gunung Jati, itu Masya Allah banyaknya itu. Ya, sementara makamnya sahabat Nabi SAW ya di Jordania ini kemudian sangat sepi gitu. Tapi kemudian di sini kita betul-betul merasakan bagaimana, saya mengisahkan bagaimana kemudian wafatnya syahidnya sahabat mulia Ja'far bin Abi Thalib ya, yang luar biasa pengorbanan demi Islam. Itu luar biasa ya. Sampai kemudian kedua tangannya putus ya, pegang tangan, bendera dipegang oleh tangannya Ja'far bin Abi Thalib, lalu kemudian ditebas musuh ya, lalu kemudian bendera dipegang oleh tangan kirinya Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ditebang musuh, lalu kemudian dengan tangan yang tersisa yang sudah terputus tadi, kemudian bendera perang dipegang ya oleh kedua tangan sudah terputus, lalu kemudian akhirnya Ja'far bin Abi Thalib wafat. Itu Masya Allah. Dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadiahi Ja'far ya dengan kedua sayap di surga. Itu Masya Allah. Ini orang-orang hebat. Jadi mendatangi makam, berziarah ya ke makam-makam orang hebat ya, sahabat Nabi SAW itu akan memberikan auranya yang juga luar biasa itu ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan mereka ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke tempat seperti ini itu bisa mengambil ibrah yang lebih mendalam, karena kita betul-betul merasakan bagaimana situasi, kondisi ya, cuaca set lokasi perang itu seperti apa ya.
bisa dibayangkan jauhnya, jaraknya, Masya Allah ya. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa dampak dari perang Mu'tah? Sekalipun kaum muslimin tidak bisa melancarkan serangan balasan terhadap mereka setelah mereka mengalami kepahitannya, peperangan itu memberikan pengaruh kepada wibawa kaum muslimin. Ini jangan salah begitu. Ya, walaupun kemudian dalam hal ini tidak tidak ini siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kemudian umat Islam mampu bertahan dari serangan 200.000 orang, itu udah kemenangan sebenarnya gitu loh. 3.000 orang mampu bertahan dari 200.000 orang, itu kemenangan sebenarnya. Dan ternyata memberikan pengaruh besar dari terhadap wibawa kaum muslimin. Perang ini telah menimbulkan decak kagum di hati seluruh orang-orang Arab dan di luar Jazirah Arab. Mereka keheranan, pasukan Romawi adalah pasukan yang terbesar dan terkuat di muka bumi pada zaman itu. Tapi umat Islam berani-beraninya cuma 3.000 orang melawan 200.000 orang. Nah, karena itulah kemudian beberapa kabilah yang sebelumnya menyerang dan memusuhi Islam, mereka simpati, takut, hormat kepada Nabi SAW. Bahkan Bani Sulaim, Bani Asja, Bani Ghatafan, Bani Fazarah, ya, dan suku-suku yang lainnya menyatakan masuk Islam setelah Setelah perang Mu'tah gitu. Kata mereka, umat Islam ini hebat, dahsyat. Kita nggak akan pernah bisa melawan umat Islam selain kita tunduk pada kekuasaan kaum muslimin. Kenapa? Romawi aja dilibas 200.000 orang dengan 3.000 orang, apalagi kita, kata mereka. Ya sudah, akhirnya suku-suku kecil Bani Sulaim, Asja, Ghatafan yang sebelumnya musuhi Islam, Bani Fazarah akhirnya masuk Islam. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah dari perang Mu'tah? Yang pertama, rahmati Allah, ya, kekuatan iman itu, ya, yang dimiliki kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan oleh banyaknya musuh di medan perang. Demi Allah, enggak. Maka kalau ditanya apa sebenarnya kekuatan kaum muslimin? Kekuatan terbesar umat Islam ya akidah. Kekuatan terbesar umat Islam itu ya akidah. Baru berikutnya hal-hal yang lain. Jumlah pasukan tentara, canggihan senjata. Itu berikutnya belakangan tuh. Yang pertama itu potensi yang paling hebat dari kaum muslimin adalah iman. Tidak ada yang lain. Karena dengan iman tidak ada yang ditakuti, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan iman. Tapi kalau orang nggak punya iman, ya, jangankan jumlah pasukan yang besar, 1 lawan 1 aja bisa ciut nyalinya itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terbuktinya hadis Nabi SAW tentang 3 panglima pasukan perang yang diangkat akan gugur sebagai syuhada. Maka ketika Nabi SAW mengatakan kalau Zaid bin Harithah wafat digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, kalau Ja'far wafat digantikan Abdullah bin Rawahah, ya, itu artinya Rasulullah SAW memahami, mengetahui itu akan terjadi. Itu mukjizat, ya. Di antara mukjizat Nabi yang lain adalah dapat tergambarkan jalannya peperangan. Seperti yang saya gambarkan, seperti live report gitu ya. Zaid bin Thabit wafat, bendera sedang dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kemudian Ja'far wafat, dipegang berikutnya oleh Abdullah bin Rawahah gitu. Sampai Rasulullah SAW meneteskan air mata ketika menyampaikan berita gugurnya para panglima perang. Walaupun jarak di antara Madinah dan Mu'tah sejauh lebih dari 1.000 km. Jadi walaupun jarak jauh, umat Islam di tempat yang sangat jauh 1.000 km, tapi nuansa itu didapati oleh Nabi SAW yang berjarak 1.000 km di Madinah. Dan yang keempat, meningkatkan pengaruh dan wibawa kaum muslimin di mata dunia, bahwa negara Islam yang baru berdiri, ya, pada saat itu, ya, ini kurang dari negara yang baru berdiri kurang dari 10 tahun, ya, dengan hanya 3.000 orang mampu melawan kekaisaran Romawi yang sudah berusia ratusan tahun dengan ratusan ribu tentara. Ini pengaruh dan wibawa kaum muslimin langsung naik luar biasa. Dan yang kelima, ya, perang Mu'tah ini menjadi jalan masuk Islamnya berbagai kabilah yang sebelumnya memusuhi Islam. Kenapa? Karena mereka merasa takjub, merasa luar biasa, mereka betul, sehingga kemudian mereka mengatakan, wah, ini benar, ini Pak Muhammad benar utusan Allah. Kenapa? Karena sekian kali peperangan selalu dimenangkan. Kira-kira gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.